Pagi ini, CEO sombong, Audrey Valentina, meremehkan seorang pemuda lusuh bernama Joko. Untuk mempermalukannya, Audrey memberinya tantangan mustahil, membaca bahasa-bahasa kuno. Namun, Joko menjawab tantangan itu tanpa berkedip. Siapakah pemuda ini yang memiliki pengetahuan luar biasa, tetapi datang hanya untuk melamar pekerjaan sederhana? Tulis solawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Pagi itu, gedung pencakar langit milik Golden Helix Dynamics di jantung kota metropolitan berkilauan memantulkan cahaya matahari layaknya monumen kesuksesan. Di dalamnya, suasana terasa dingin, steril, dan dipenuhi aroma parfum mahal. Hari itu adalah hari perekrutan akbar, sebuah gerbang menuju status sosial tinggi dan gaji yang diidamkan. Di lantai teratas, dalam ruang kaca yang luas dengan karpet putih mewah, berdiri Audrey Valentina. Usianya baru awal 30-an, namun ia sudah memegang kendali penuh. Ia terkenal cantik, modis, dan angkuh. Blazer kuning mewah yang ia kenakan hari itu berpotongan tajam, memancarkan aura dominasi yang tak terbantahkan. Staf-stafnya otomatis menahan napas setiap kali ia melangkah. Audrey bukan hanya CEO, ia adalah perfeksionis yang berbahaya. Ia berdiri di tengah ruangan rekrutmen yang sudah dipadati oleh para pelamar berjas formal, semuanya tampak gugup dan siap siaga. Audrey menatap tajam ke monitor CCTV, tempat setiap sudut ruangan terpantau jelas. Pastikan kita tidak membuang waktu. Suara Audrey nyaring dan tanpa basa-basi. Yang tidak berkualitas, keluarkan. Yang lambat berpikir, keluarkan. Yang penampilannya meragukan, jangan sampai mereka masuk ke ruangan ini. Para staf sumber daya manusia mengangguk patuh. Mereka tahu benar, Audrey hanya mau yang terbaik dari yang terbaik. Mereka semua bersiap untuk proses seleksi yang ketat dan efisien. Namun, tidak ada satupun dari mereka, termasuk Audrey yang dingin, yang menyangka bahwa dalam 5 menit ke depan, pintu kaca itu akan terbuka dan membawa masuk anomali terbesar yang pernah mereka saksikan. Seseorang yang sangat kontras dengan kemegahan dan kesempurnaan Golden Helix Dynamics. Tiba-tiba, pintu kaca ruang rekrutmen terbuka. Semua mata yang tadinya terfokus pada Audrey atau berkas lamaran, kini tertuju pada sosok yang baru masuk. Seorang pemuda. Rambutnya tidak rapi, kemejanya lusuh dengan warna yang sudah pudar, celana kainnya tampak kebesaran, dan yang paling mencolok, ia membawa tas ransel robek yang hampir terkulai. Pemuda itu bernama Joko Prasetyo. Wajahnya kecoklatan, terlihat lelah seperti baru menempuh perjalanan jauh. Namun, di balik penampilannya yang meragukan, ia melangkah masuk dengan sopan, membungkuk sedikit, dan duduk di kursi tunggu paling ujung tanpa mengganggu siapapun. Tawa kecil dan bisikan segera menyebar di ruangan yang tadinya hening. "Astaga, dari mana manusia itu?" bisik seorang pelamar berdasi mahal. "Serius? Dia mau melamar kerja di sini?" Staf HR di meja depan saling melirik dengan senyum mengejek. Tas ransel robek Joko menjadi sasaran utama bisik-bisik mereka. Audrey yang sedang berbicara dengan timnya terhenti. Wajahnya berubah. Bukan terkejut, melainkan jijik bercampur jengkel yang jelas terpancar. "Siapa itu?" tanyanya ketus. Seorang staf menjawab pelan. "Pelamar, Bu. Nama Joko Prasetyo. Dari daerah." "Daerah?" Audrey mengerutkan kening. "Dan dia masuk ke sini dengan penampilan seperti itu. Kenapa kalian biarkan masuk?" Staf itu tercekat. "Kami pikir dia mungkin tersesat, Bu." Audrey menghela napas panjang penuh frustrasi. Ia berjalan ke arah monitor CCTV untuk melihat rekaman. Di layar terlihat jelas beberapa staf di lobi tertawa saat Joko masuk, bahkan menunjuk ranselnya yang robek. Audrey tidak peduli pada Joko, tetapi ia benci jika stafnya bertindak ceroboh dan mempermalukan kantor di depan kamera. "Panggil dia," ujar Audrey dingin, "keputusannya sudah bulat. Aku sendiri yang akan mewawancarainya." Para staf terperanjat. Mereka tahu, ini bukan wawancara. Ini adalah pertunjukan pembersihan yang angkuh oleh sang CEO. Ketika namanya dipanggil, Joko bangkit perlahan. Ia tidak menunjukkan protes, amarah, atau rasa tersinggung, meskipun ia sadar telah menjadi bahan ejekan. Ia melangkah menuju ruang wawancara utama yang megah.
Audrey sudah duduk di kursi utamanya, punggung tegak, tatapan dingin menusuk. "Silakan duduk," katanya singkat. Joko duduk perlahan, menempatkan tas robeknya di pangkuan. Audrey memandangnya dari atas ke bawah, tanpa berusaha menyembunyikan ekspresi jijiknya. "Pertama-tama," kata Audrey, suaranya dipenuhi nada menghina. "Aku mau bertanya, apa kamu sadar kamu datang melamar kerja atau sedang ikut camping di gunung?" Tawa pecah dari belakang, datang dari staf yang ikut menyaksikan. Joko hanya tersenyum kecil. "Maaf, Bu," jawabnya dengan suara tenang. "Saya merantau. Baju saya cuma ini." "Merantau?" Audrey tertawa sinis. "Dan kamu pikir merantau dengan pakaian seperti itu akan membuatmu diterima?" Sekali lagi, tawa terdengar. Joko menunduk sopan. "Saya hanya mencoba, Bu. Tidak apa-apa kalau Ibu menolak. Yang penting saya sudah berusaha." Jawaban sederhana itu justru membuat ruangan seketika hening. Ada ketulusan dalam nada suaranya yang membuat beberapa orang canggung, tetapi Audrey belum luluh. Ia meraih selembar kertas tebal dari meja, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. "Baik, kalau kamu benar-benar ingin membuktikan bahwa kamu pantas ada di sini," Audrey mengumumkan dengan suara lantang. "Aku punya 3 pertanyaan di lembar ini, tapi 3-tiganya ditulis dalam bahasa asing tingkat tinggi, bahasa filosofi, bukan untuk orang sembarangan." Ia meletakkan kertas itu di meja, menatap Joko dengan tatapan menantang. "Kalau kamu bisa membaca dan menjawab 3 pertanyaan ini," Audrey mencondongkan tubuh, senyum mencibir muncul. "Aku akan belikan kamu 10 set baju kerja termahal, hari ini juga." Tawa pecah, dan Audrey melanjutkan, suaranya makin sombong. "Dan kalau kamu bisa lebih dari itu, kalau kamu bisa 5 bahasa asing," ia mengangkat tangan menunjuk dirinya sendiri, "kamu bisa punya aku seutuhnya, termasuk jadi istrimu." Sorakan dan tawa menggelegar. Semua menganggap itu lelucon sadis yang akan membuat Joko lari. Joko hanya memandang kertas itu, tidak sakit hati, hanya memegangnya dengan kedua tangan dan mulai membaca perlahan. Ruangan mendadak sunyi. Semua orang menunggu Joko salah, menunggu ia tersedak, menunggu ia bingung dan menyerah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Wajah Joko tidak menunjukkan kepanikan atau kebingungan sedikitpun. Ia justru tampak tenang, seolah membaca petunjuk resep makanan instan. Audrey yang tadinya santai, mulai sedikit mengernyit. "Apa dia pura-pura?" gumamnya dalam hati. Tidak mungkin dia bisa membaca itu. "Bagaimana?" tanya Audrey dengan nada mengejek. "Terlalu sulit." Joko mengangkat wajahnya perlahan. "Tidak, Bu, saya bisa." Ruangan membeku. Tawa terhenti. Bahkan napas beberapa staf terdengar. Cara Joko menjawab, tanpa sombong dan tanpa keraguan, justru membuat bulu kuduk beberapa orang berdiri. Audrey terdiam beberapa detik, ia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Ia berdeham. "Baik kalau begitu. Pertanyaan pertama, bacakan. Lalu jawab artinya." Audrey menekankan kata, "bacakan," jelas berharap Joko akan gagap. Joko mengambil napas pelan. Ia membaca dalam hati terlebih dahulu. Kemudian ia membuka mulut. Ia membacanya dengan lancar, jelas, dan tanpa terbata-bata. Itu adalah bahasa yang sangat jarang dikenal, turunan klasik dari bahasa Asia Timur. Untuk beberapa detik, ruangan benar-benar hening. Audrey spontan sedikit menurunkan punggungnya ke kursi. "Kamu bisa baca itu?" tanyanya dengan suara agak meninggi, ada nada tidak percaya di sana. "Sepertinya bisa, Bu," jawab Joko. "Sepertinya," suara Audrey semakin tajam. Ia menahan kekesalan. "Lanjutkan pertanyaan 2. Ini jauh lebih sulit." Audrey menunjuk bagian tulisan dengan kuku yang dilapisi cat emas. Bahasa itu bahkan bukan bahasa resmi modern. Tapi Joko kembali membaca. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, tepat dan terstruktur. Kali ini, staf yang tadi tertawa mulai saling pandang dengan resah. Audrey bangkit, maju mendekat, menatap Joko tepat di depan wajahnya. Pertanyaan ketiga yang paling sulit. Banyak profesor pun butuh waktu untuk menganalisisnya. Kau tahu apa yang terjadi kalau kau salahkan. Kau cuma akan mempermalukan dirimu sendiri.
Joko tersenyum kecil. Tak apa, Bu. Saya tidak rugi apa-apa. Joko membaca lagi. Kali ini ruangan benar-benar tercengang. Tidak ada tawa, tidak ada ejekan. Audrey hanya menatap Joko, matanya perlahan membesar, diam beku. Staf HR berbisik panik. Bu, itu asli dibacanya seperti penutur asli. Bagaimana bisa? Diam, Audrey menghentak telapak tangannya ke meja. Keheningan menggantung panjang setelah Joko selesai membaca pertanyaan terakhir, membuat udara terasa sesak. Audrey memijit pelipisnya. Ia adalah CEO yang tidak pernah kalah dalam adu intelektual atau gengsi, dan kini seorang pemuda lusuh dengan tas robek membuatnya kewalahan. Namun, ia telah mengucapkan janji besar, yang disaksikan oleh banyak orang. Audrey menatap seluruh stafnya. Baik, aku orang yang menepati janji. Suaranya tegas, meski ada sedikit getaran yang hanya bisa didengar oleh telinga yang sangat peka. Ia memanggil asistennya. Linda, pergi ke butik Veloria Royal. Ambil 10 set baju kerja terbaik mereka. Ukurannya sesuaikan dengan dia. Para staf bersorak pelan. Bukan karena bahagia untuk Joko, tetapi karena tidak percaya Audrey benar-benar harus menepati janjinya yang kelewat nekat. Joko berdiri dan menunduk. Bu, terima kasih. Tapi sungguh kalau ibu hanya bercanda, saya tidak. Potong Audrey keras. Semua kaget, termasuk Joko. Audrey membalikan badan cepat, menyembunyikan wajahnya yang tiba-tiba sedikit memerah, sebuah hal yang sangat jarang terjadi. Ia lalu berkata tanpa menatap Joko, kau mulai bekerja besok. HR akan memberikan kontrak. Seorang staf berbisik, Bu, dia belum melewati tahap teknis. Audrey melirik tajam. Setelah apa yang baru saja dia lakukan, dia tidak butuh tahap teknis. Semua terdiam. Joko mengangguk sopan. Baik, Bu, saya akan bekerja sebaik mungkin. Sesaat setelah Joko dibawa staf untuk memilih ukuran baju, Audrey kembali duduk. Ia menatap kertas pertanyaan itu. Kertas yang ia gunakan untuk mempermalukan seseorang justru mempermalukan dirinya sendiri. Ia meremas pinggir kertas itu perlahan. Ada yang aneh dengan laki-laki itu. Gumamnya, matanya menyipit penuh rasa penasaran yang tidak bisa ia ingkari. Ia merasakan sensasi asing, seolah ada misteri besar yang baru saja lahir. Siang itu, kantor Golden Helix Dynamics seharusnya dipenuhi suara keyboard dan telepon berdering, tetapi suasananya tidak biasa. Terdengar hiruk-pikuk dari lantai 20, lantai khusus rapat VIP. Kabar buruk menyebar. Seorang investor penting datang tiba-tiba tanpa janji dan tanpa pemberitahuan. Investor itu bukan orang sembarangan. Namanya Mr. Alexei Volkov, pemilik jaringan manufaktur terbesar di Eropa Timur. Orangnya tinggi, besar, ekspresi dingin, dan terkenal sangat tidak suka menunggu. Jika ia merasa diperlakukan tidak profesional, ia bisa membatalkan kerjasama bernilai jutaan dolar hanya dengan satu kalimat. Kepanikan memuncak karena situasi terburuk terjadi. Penerjemah profesional perusahaan sedang cuti dan berada di luar kota. Audrey sedang berada di ruangannya ketika asistennya berlari masuk tanpa mengetuk. Bu Audrey, investor Rusia itu, Mr. Volkov, dia sudah tiba. Apa hari ini? Bentak Audrey, spontan berdiri. Dia janji datang lusa. Asisten menggeleng panik. Dia bilang ingin melihat seberapa siap kita menghadapinya. Audrey mengumpat pelan. Ia memperbaiki blazer kuningnya, lalu melangkah cepat menuju lift. Namun, baru 4 langkah, ia berhenti. Jantungnya berdebar cepat. Penerjemah, di mana? Tanyanya dengan wajah pucat. Libur, Bu. Semua staf yang belajar bahasa asing pun hanya memiliki kursus online level dasar. Jawab asisten itu. Jika Mr. Volkov salah paham sedikit saja, perjanjian bernilai puluhan juta dolar akan langsung gugur. Rapat pemegang saham pasti akan menguliti Audrey hidup-hidup. Audrey menatap layar CCTV di panel dinding, memantau setiap lantai, mencari sosok yang ia butuhkan. Namun, tidak ada. Sampai pandangannya terpaku pada satu sosok di lift lantai 15, Joko Prasetyo. Ia baru keluar setelah mengambil ukuran baju dan masih memakai baju lusuhnya, tetapi dengan wajah tenang seperti biasa. Di tengah keputusasaan,
Audrey mendapat ide yang bagai harapan terakhir sebelum kehancuran total. "Di mana dia?" teriak Audrey. "Jangan biarkan dia pulang." 5 menit kemudian, Joko sudah berdiri di depan Audrey dengan wajah bingung. Ia masih mengenakan kemeja lusuh yang sama. "Ada apa, ya, Bu?" tanya Joko. Audrey menatapnya tajam, setengah memohon, setengah menginterogasi. Hanya ada satu pertanyaan penting yang kini bisa menyelamatkan perusahaannya. "Satu pertanyaan," kata Audrey. "Kamu bisa bahasa Rusia?" Joko menggaruk kepalanya. "Insya Allah bisa, Bu." "Insya Allah?" Audrey hampir gemetar. "Kita bicara investor bernilai puluhan juta dolar, Joko. Tolong jangan buat saya mendapat serangan jantung." Joko mengangkat 2 tangan menenangkan. "Tenang, Bu. Maksud saya yakin bisa." Audrey menatapnya lama. Ada ketidakpercayaan, tetapi juga secercah harapan yang tipis. "Kau yakin tidak akan mempermalukan saya?" "Tidak, Bu. Saya akan coba sebaik mungkin." "Coba." "Ya Allah," Audrey mendengus. "Baiklah, kau ikut saya." "Asisten, pinjamkan dia jas. Baju bagus. Cepat." 2 staf segera menyeret Joko ke ruang ganti VIP. Mereka mengomel kecil, bukan pada Joko, tapi pada situasi kacau yang tiba-tiba menimpa mereka. "Sumpah aku masih tidak percaya dia bisa bahasa aneh itu," bisik salah seorang staf. "Kalau dia salah ngomong, kantor kita tamat." Joko hanya tersenyum menerima jas hitam elegan yang diberikan. Begitu ia memakainya, seluruh ruangan mendadak hening. Pemuda lusuh dengan tas robek itu kini terlihat seperti seorang profesional kelas tinggi. Rambutnya dirapikan, kerahnya ditegakkan, dan ia tampak pantas berada di ruangan mewah tersebut. Audrey meliriknya sekilas. "Lumayan juga," gumamnya tanpa sadar. Di ruang rapat utama, pintu besar dibuka. Investor Emir Alexei Volkov berdiri seperti patung batu, tegap dan berwajah keras. Semuanya berbicara bahasa Rusia cepat yang tak dimengerti siapapun. Audrey memasang senyum bisnis profesional. "Emir Volkov, welcome," sambut Audrey. Emir Volkov mengangkat tangan, dan Audrey kehilangan kata-kata. Seluruh staf mulai panik. Tepat pada saat kepanikan mencapai puncaknya, Joko melangkah maju dengan tenang. Ia meletakkan map di meja, membungkuk hormat, lalu mulai berbicara. Ruangan membeku. Asisten Emir Volkov menatap Joko dari kepala sampai kaki, seolah tidak percaya. Kemudian Emir Volkov mengerutkan kening dan berbicara lebih cepat, lebih rumit, dalam bahasa Rusia yang keras. Joko menjawab tanpa ragu. "Saya dari Indonesia, Tuan," ujar Joko dengan nada hormat dalam bahasa Rusia yang sempurna. "Tapi saya mempelajarinya bertahun-tahun. Anda bisa mulai pertemuan ini." Audrey menatap adegan itu dengan mulut sedikit terbuka. Ia bahkan lupa bernapas. Seluruh ruangan yang sebelumnya siap mengutuk Joko, kini menatapnya dengan cara berbeda. Mereka terperangah, kagum, sekaligus malu pada diri sendiri. Yang paling mencolok, Emir Volkov terlihat puas. Ia duduk, tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Pertemuan berjalan selama hampir 1 jam. Joko menerjemahkan setiap kata dengan tenang dan tepat, tidak terburu-buru, tidak tersendat. Ia bahkan memperhalus beberapa kalimat tajam milik Emir Volkov, agar tidak terdengar agresif bagi Audrey, menunjukkan kemampuan komunikasi yang sangat matang. Audrey hanya bisa duduk dan memandang Joko, tidak percaya ia sedang melihat orang yang sama dengan pemuda lusuh pagi tadi. Di menit ke-50, Emir Volkov menutup dokumennya dan menatap Audrey. Joko menerjemahkan dengan malu-malu. Emir Volkov berdiri, menjabat tangan Audrey, kemudian menepuk bahu Joko keras-keras sambil tertawa. Pertemuan selesai. Kontrak berjalan. Setelah pintu tertutup, staf bersorak pelan. Sementara Audrey, ia menatap Joko dengan ekspresi yang bahkan ia sendiri tak bisa jelaskan. Ada kekaguman, rasa tersentuh, dan untuk pertama kalinya, rasa malu pada sikapnya sendiri. Ia berdeham kecil. "Joko, ikut ke ruangan saya sekarang." Nada itu bukan marah. Nada itu bukan sombong. Nada itu adalah penasaran dan sedikit gentar. Karena ia tahu,
Anak muda dengan ransel robek itu baru saja menyelamatkan kantornya dari kehancuran. Ruangan kerja Audrey selalu rapi dan dingin, tetapi kali ini terasa sempit. Entah karena Audrey sedang gugup, atau karena Joko yang duduk diam di hadapannya membuat seluruh ruangan terasa berbeda. Audrey memutar kursi menghadap Joko. "Baik," katanya, mencoba terdengar tegas. "Jelaskan." "Jelaskan apa, Bu?" tanya Joko mengerjap. Audrey mengetuk meja dengan kuku jarinya. "Jangan pura-pura polos. Investor Rusia memberi pujian yang saya sendiri jarang dapat. Pertanyaannya, kamu belajar bahasa Rusia dari mana?" Joko hanya tersenyum kecil. "Saya banyak belajar, Bu." "Dari mana? Kursus mana? Siapa gurunya? Metode apa?" desak Audrey curiga. "Kamu membaca dokumen filosofi berbahasa Yunani kuno waktu itu. Sekarang kamu menerjemahkan investor Rusia seolah itu bahasa sendiri." Audrey menghela napas panjang. "Joko, kamu ini siapa sebenarnya?" Joko menunduk, tampak ragu. "Kalau saya cerita, Bu Audrey pasti tidak percaya." "Coba saja," balas Audrey cepat. "Penjelasanmu yang penting." Joko menggeser kursinya sedikit. Sikapnya berubah lebih serius. "Baik, kalau begitu saya cerita. Kakek saya dulu bekerja untuk lembaga riset bahasa kuno dan manuskrip bersejarah. Ia percaya bahwa bahasa bukan hanya sekadar kata, ia menyimpan cara berpikir dan rahasia zaman. Kakek saya tidak mengajari saya baca tulis secara biasa," lanjut Joko. "Beliau mengajari saya bahasa sebagai permainan. Beliau bilang, kalau kamu mengerti logika sebuah bahasa, kamu bisa paham 100 bahasa lain. Setiap malam kakek saya memberi buku, kadang Arab kuno, kadang Rusia, kadang catatan dari museum luar negeri. Saya tidak jenius, Bu. Saya hanya tumbuh di rumah yang dipenuhi bahasa." Audrey terdiam. "Jadi kamu bahkan tidak sadar kemampuanmu itu luar biasa?" "Bukan luar biasa, Bu. Saya kira semua orang bisa begitu kalau dilatih." Audrey memijat dahi. "Tidak, Joko. Tidak semua orang bisa menerjemahkan Rusia hanya karena pernah bermain tebak pola waktu kecil." Tiba-tiba, Audrey mengubah pertanyaan. "Kenapa kamu melamar kerja jadi office boy?" Joko terdiam. "Karena saya butuh uang cepat untuk biaya rumah sakit." Audrey menegang. "Siapa yang sakit?" "Adik saya," jawab Joko. "Kondisinya butuh operasi. Saya tidak ingin merepotkan orang lain, jadi saya ambil pekerjaan apapun yang bisa cepat menghasilkan. Saya tidak punya koneksi untuk kerja yang sesuai kemampuan saya." Di kepala Audrey, semua potongan cerita itu menyatu dengan peristiwa hari ini. Joko yang membaca bahasa kuno dan menyelamatkan kontrak jutaan dolar, semua tanpa pernah sombong, hanya demi keluarganya. Akhirnya, Audrey bicara. Nada suaranya tegas. "Joko," katanya, "kamu bukan kelas office boy, dan saya tidak akan membiarkan kemampuanmu terbuang." Joko terkejut. "Tapi, Bu." Siska sudah berdiri dan menunjuk pintu. "Besok pagi jam 9, kau masuk ke ruang saya lagi. Bukan sebagai office boy." "Lalu sebagai apa, Bu?" tanya Joko bingung. Audrey menatapnya dengan senyum tipis. "Sebuah pemandangan langka. Sebagai seseorang yang akan saya tempatkan di posisi yang layak." Ia berjalan menuju pintu, menoleh. "Oh, dan Joko, kau benar." Joko menelan ludah. "Saya memang tidak percaya," lanjut Audrey. "Tidak percaya bahwa ada orang seperti kamu yang masih menganggap kemampuannya biasa saja." Audrey keluar ruangan. Ia berjalan cepat menuju ruang legal dan administrasi. Tumit sepatunya mengetuk lantai marmer seperti dentum perang kecil. "Semua standby," katanya dingin. "Saya butuh draft kontrak kerja baru. Level asisten pribadi saya." Staf legal terperanjat. "Untuk siapa, Bu?" "Seseorang yang sudah menyelamatkan perusahaan ini dalam 1 hari," jawab Audrey. "Nama, Joko Prasetyo." Ruangan itu langsung hening. "Bu, Joko yang datang dengan tas robek itu?" tanya seorang staf ragu. Nada Audrey tajam. "Tidak ada tapi. Kalau ada yang keberatan, keluar sekarang."
Saya mau kontrak ini jadi dalam 5 menit. Tak seorang pun berani membantah.